iki apik-apik kabeh ya. Wah, ana kok ngene bareng. Lah, iki lak daleme Mbak Yosi to? Nah, iki guruku mbiyen. Guruku modeling biyen rikala aku isih ayu, isih enom. Aku arep mrene nemoni Mbak Yosi. Ayo melu. Rasa ndelok ki lambeku iki pancen style 2020. Arek ketemu sapa sampean? Arek ketemu Mbak Yosi. Oh, Mbak, biyen iki yo, Mbak Yosi iki guruku enggak lenggo. Ora percaya jenengan. Oh, ngene iki biyen aku delok ki. Ngene iki lenggak-lenggok ngene iki. Maksudnya ngene pose ngono kuwi biyen Mbak Yosi ngajari aku. Tapi karang dhuwurku ya ora muda-muda aja, aku ya ora sida dadi model. Sudah gue bedek. Saiki arep nemoni Mbak Yosi, endi Mbak cepet. Ya kono ning rasa suwe-suwe ya. Iki daleme Mbak Yosi. Panas banget Mbak, aduh Mbak Yosi, aku kangen sekali. Sangune air apa? Sangu air kendi biar tetap cantik. Iya, betul sekali. Apalagi ini akhir bulan. Iya Mbak Yosi, aduh rumahnya bagus sekali, Jawa banget. Ayo duduk. Mbak Yosi, iya. Halo Enoners, nah ini dia kita sudah ketemu dengan Mbak Yosi. Dan Mbak Yosi ini luar biasa ya, dulu sebagai gurunya Eno. Guru lenggak-lenggak Mbak Yosi. Jalan-jalan Kak ya. Ya begitulah, tapi Dan karena ini salah satu murid saya yang paling mentel. ya betul sekali, kementelannya sampai sekarang ya, otentik. Nah Mbak Yosi kan dari dulu ini bisnis woman ya Mbak. Iya kan, iyalah. Mulai karirnya itu pertama kali itu di bidang modeling, bener nggak? Ya. Sarjana psikologi, tapi berkecimpung di dunia modeling. Kemudian menjadi seorang penyiar selama 12 tahun. 12 tahun menjadi seorang penyiar selama 12 tahun. Terus tetap bisnis terus ya? Ya. Sampai sekarang. Nah ini Eno mau tanya nih, di masa pandemi ini perekonomiannya banyak sekali yang terganggu, terus kondisinya juga mau jual apa-apa susah ya Mbak ya. Susah. Kalau misalnya nggak bisa secara online juga secara manual itu sangat berpengaruh. Iya, Nah betul. ini gimana ini Mbak Yosi, kiat-kiatnya seorang wirausahawan bisa tetap bertahan bahkan tetap jalan terus ya di masa pandemi ini? Oke. Jadi awal-awal masa pandemi COVID-19 itu bulan Maret ya. Iya. Bulan Maret. Itu sebetulnya kan sudah banyak rencana dalam 1 tahun, tahun 2020 ini mau ngapain aja kan begitu. Tiba-tiba ada virus yang ini juga tidak hanya terjadi di kota Magelang ya, bahkan seluruh dunia ngalamin hal yang sama. Jadi tidak usah khawatir orang DWI konconi ya. Semua usaha itu tidak hanya terhambat tapi sudah terjun bebas. Terjun bebas. Di awal-awal jujur sebagai wira swasta puyeng juga karena saya juga harus berpikir bagaimana caranya biar usaha ini tetap bertahan. Kemudian karena ada beberapa karyawan di sini yang mereka juga butuh kerja ya, butuh kerja, dan di belakangnya itu juga ada keluarga-keluarga yang jaga Nah itu otomatis saya harus berpikir keras. Tapi justru itu yang memacu saya. Ya jujur saja di awal-awal sempat down juga ya. Ibaratnya untuk
makan hari ini aja mesti berpikir keras gitu. Di awal-awal itu kita masih cari-cari, kalau basa Londone masih gagap-gagap mau ngapain ya, karena usaha yang sudah dilakukan ini, terutama saya kan di kuliner ya, kuliner, jadi terasa sekali dampaknya. Orang nggak ada yang keluar, nggak ada yang jajan. Jadi masih gagap-gagap, tadinya bingung gitu ya Mbak awal-awal, terus gimana? Ya, jadi seminggu 2 minggu awal itu masih tidur di rumah karena belum tahu mau ngapain. Akhirnya ya jujur saja tabungannya udah habis ya. Terus akhirnya ya kembali lagi, artinya saya harus memacu semangat saya sendiri demi anak-anak juga. Jadi harus titis itu apa ya? Titis itu tepat sasaran. Memilih bisnis di masa pandemi ini apa sih yang dibutuhkan? Karena yang pertama adalah orang itu kan jelas butuh sesuatu yang berhubungan dengan perut, ya. Jadi urusan pakai baju nggak baru nggak apa-apa, pakai sandal nggak baru nggak apa-apa, gitu. Cuma kalau urusan perut itu kan harus. Oke, akhirnya karena kuliner saya juga tutup, orang jajan juga, mereka juga nggak bisa keluar waktu itu ya. Jadi semuanya harus masak sendiri dengan seadanya. Akhirnya saya banting setir, akhirnya saya jualan sembako online. Jualan sembako online. Ini satu keuntungan kita di kemajuan teknologi sekarang ya. Jadi setiap hari kerjaannya begini. Begini, artinya semua orang saya japri. Saya nawarin beras, saya nawarin gula pasir, gula Jawa, minyak dan lain sebagainya. Entah orang itu belinya hanya karena pekewo bisa ya, karena saya terlalu cerewet nawarin ya. Itu kan kita banget ya. Jiwa marketingnya ada banget ya. Itu entah orang itu beli karena butuh, entah karena beli itu karena memang nggak enak, begitu ada juga. Tapi ya itu urusan masing-masing ya. Tapi yang penting adalah jualan saya laku. Tapi yang harus saya pikirkan adalah barang-barang yang saya jual itu juga berkualitas. Karena kan yang beli teman-teman sendiri. Jangan sampai lah misalnya, tuku beras ngon Mbak Yosi, berasnya rodo piye begitu, jangan sampai. Artinya konsumen itu sudah mau membeli dengan harga mungkin yang sedikit lebih mahal. Karena saya harus menghitung ongkos operasional antar dan tenaga saya yang ngepain satu-satu, nimbangin, plastikin begitu. Kemudian tenaga saya yang harus keliling kemana-mana antar, itu otomatis kan jadi harga sedikit agak mahal sedikit lah ya. Honor rupo gitu ya. Apalagi kalau beli di tempat saya itu ada bonusnya, bonus SMA bagus. Larang regane. Berarti harus cepat bergerak gitu ya Mbak ya. Banting setir langsung bergerak cepat ke sembako. Kemudian sampai sekarang berjalan. Masih sampai sekarang masih. Bahkan di awal dulu saat saya mulai wira swasta, saya tidak pernah berpikir untuk jualan sembako. Ini ternyata malah justru menjanjikan. Ya kalau jualan sembako tuh kan nggak bisa untung banyak juga ya. Untung 500, untung 1000 itu sudah istimewa begitu. Cuma kan karena kita berpikir sewu nengopeng, kan begitu. 500 nengopeng, kan begitu. Itu yang Terus 1 bulan kemarin saya sudah mulai berpikir kuliner saya ini kalau didiamkan terlalu lama, saya nanti kalau sudah kembali normal itu akan susah mencari pelanggan lagi. Kan begitu, harus ngulang dari awal lagi. Akhirnya baru bulan kemarin, mulai bulan Juni itu saya online kan juga. Jadi kalau perkembangan zaman ya Mbak. Jadi kalau kangennya yang gratis ya bisa langsung hubungin saya, nanti saya nomornya di bawah ini. Baca di sini ya. Enak banget, saya sudah mencobanya, anak-anak saya suka.
non Ya. MSG kan ya? Ya, betul. Jadi sehat. mie-nya itu kita bikin sendiri tanpa fixin, tanpa pengawet. Jadi kalau mie bikin sekarang ya harus dimakan sekarang, nggak bisa buat besok betul, gitu. betul. Jadi itu kita bikinnya pre-order ya. Jadi kalau sekarang sudah pesan-pesan, baru besok atau nanti kita kirim. Oh ya, oke. Resikonya lebih kecil lah. Nah, Betul betul. Iya enak banget kok. Terus selain bisnis sembako ini Mbak, kalau kemarin-kemarin ada WO juga ya. Ya. Ini juga tetap jalan kan, cuma kan mungkin saat ini cuman akad aja gitu Ya. kan, nggak yang pesta. tertunda. Ya tertunda betul sekali. WO terus apa lagi Mbak? Saya ada sanggar senam. Sanggar senam juga baru mulai bulan kemarin. Mulai bulan kemarin dan tetap social distancing. Ya, Biasanya bisa satu kelas itu satu sesi itu bisa sampai 30-35. Sekarang paling 15. Ya dibatasin sendiri ya. Kemudian yang mau mesti daftar dulu begitu. Kalau sudah cukup 15 ya sudah, berarti nanti kita ada sesi lagi Begitu ya, yang mau senam-senam biar badannya ya tidak seperti Seno. Kalau ini kurus karena kebanyakan hutang. Ya kamu bisa ini ya daftar di nomor ini juga, mau senam mau zumba bisa ya. Bisa. Beres pokoknya di sini apa aja ada. Terus itu ya migrabias. Salon dulu pernah juga ya, Mbak? Ya, tapi sekarang sudah enggak karena waktunya juga sudah sepertinya nanti kok terlalu marut banget gitu ya. Padahal talentanya banyak ya. Padahal sekarang sesuai dengan titel saya belakangnya apa? ya. OOTD. OOTD, Ya, apa itu? jadi nama saya Dr. Anda Maria Yosefin Haryati OOTD. OOTD. Apa tak dol. Cocok itu. Saya juga kalau misalnya ada kesempatan ya, biar hutangnya cepat lunas. OOTD. Iya. Gitu ya Mbak Yosi. Nah ini terus untuk penyemangat ibu-ibu di rumah yang mungkin bisa masak, bisa bikin kue. Nah itu apa? Di masa pandemi ini tentu saja banyak sekali kesempatan ya, ada hikmah di balik bencana. Ini apa Mbak Yosi? Sekarang itu kan apa-apa gampang ya. Sudah ada Mbak Google, sudah ada YouTube nih, YouTuber ya kan? Di YouTube itu apa-apa itu mau bikin apa aja tuh ada. Nah itu sekarang kalau kita lihat di media sosial ya, di Facebook, di Instagram itu banyak loh sekarang penjual makanan baru. Ya artinya mereka coba-coba dari YouTube, dari Google, nanti coba dijual ke ke teman-teman begitu ya. Artinya kita jangan terlalu apa ya, kok iki dodolan iki kudu modalnya oke. Terus kudu awake dengan cara yang bagaimana enggak. Tapi justru yang pertama adalah kita di masa pandemi ini menurut saya kok kuliner yang paling tepat ya, karena urusan perut itu tadi. Kemudian tinggal bagaimana kita produk kita, apa yang kita hasilkan itu benar-benar benar-benar enak, benar-benar berkualitas begitu ya. Ini yang tidak bisa sekali coba langsung jadi enak, karena harus ada trial ya. Coba, oh ini kok kurang asin, coba segini, oh ini kurang mericanya misalnya seperti itu ya. Itu kita coba. Kemudian yang paling penting yang sering dilupakan itu adalah ada titipan promosi di situ. Karena saya melihat sekarang ini kan banyak teman-teman yang membuat produk itu tanpa ada tulisan, tanpa ada labelnya. Mau beli lewat apa gitu kan? Kan begitu kan, bisa juga begini. Ini Eno nih beli di tempat saya ya, ceriping. Kebetulan saya sekarang lagi jualan ceriping gedang ya. Kalau suka ceriping gedang silahkan bisa hubungi nomor ini. Ya. Kemudian Eno itu pergi oleh-oleh ke teman di Mertoyudan misalnya ya. Teman di Mertoyudan kok oleh-olehnya enak. Kan teman itu kadang mau tanya ke Eno pakai ya. Kemudian kalau di situ itu sudah ada stiker saya, ada Sekar Nagari, snack and catering, kemudian nomor handphone. Iya betul. Nah ini yang sering dilupakan teman-teman. Jadi apa ya?
ini adalah promosi yang kita lakukan sendiri, ya, tanpa harus keluar uang. Ibaratnya kalau bikin stiker kan murah sekali, atau mungkin bikin ketikan pakai komputer dipotongin dimasukin ke situ juga nggak masalah. Iya, betul. Jadi itu ketok tulangnya. Iya, dari segi promosi, terus kemudian jaga kualitas itu sangat penting ya Mbak. Nah, sekarang dari sisi psikologi, kebetulan beliau ini adalah psikolog, bener kan Mbak? Nah, cocok ini ya. Dari sisi psikologi itu membutuhkan mental yang kuat. Betul. Dalam berwirausaha, apa saja ini Mbak yang dibutuhkan? Kalau menurut saya kita juga tetap harus ingat bahwa yang dinamakan kegagalan itu adalah jatuh tapi nggak mau bangun. Bukan nggak bisa bangun loh ya. Beda. Nggak mau bangun sama nggak bisa bangun itu beda. Menurut saya semua orang itu bisa kok. Bisa. Cuma memang ini yang susah itu adalah melawan diri sendiri. Ya. Yang paling penting adalah kita tetap punya semangat ke depan, punya cita-cita. Cita-cita kita jangan hanya wah aku cukup sak ini baik. Enggak. Ya. Jadi cita-cita itu kan katanya Bung Karno itu kan gantungan cita-cita mesti di langit ya. Kalau masih ada langit kenapa mesti cita-citanya digantung di plafon kan begitu ya. Artinya kita boleh saja bercita-cita dan itu sebetulnya yang memotivasi. Ya, jadi bukan mau mulu-mulu ya, tapi memang pencapaian kita harus maksimal ya. Seperti Eno sendiri saya pikir juga dulu beberapa tahun yang lalu nggak nyangka kalau sekarang jadi YouTuber begini kan begitu ya. Kepepet ini Pak, butuh duit. Nah, itu kesuksesan itu kadang muncul karena kepepet. Iya benar. Ya, kalau nggak kepepet itu kadang ide-ide itu suka buntu ya. Betul. Artinya seperti pandemi ini ya kita menyemangati diri sendiri aja itu yang paling penting saya pikir ya. Benar sekali. Dan ini untuk penyemangat bagi pelajar nih ya, Mbak Yosi kan tinggal di lingkungan kampus ya. Nah, ini untuk para pelajar yang mungkin saat ini ada di rumah itu sebaiknya produktif ya Mbak ya. Iya. Nah itu gimana ini Mbak? Saran masukannya untuk mereka ini? Ya, remaja adalah masa-masa remaja itu masa-masa yang masih dalam tahap pencarian. Aku mau ngapain sebetulnya? Aku lebih pas di mana? Ya. Tapi kalau untuk mencari pas itu nggak nyoba juga nggak akan tahu kan begitu. Artinya kebetulan saya cerita sedikit ya. Saya punya anak yang dia memang punya arah di luar akademis ya. Artinya dia senang gambar, dia senang nyanyi, dia senang apa, ya itu jalani saja. Artinya kalau belum saya pengen jadi penyanyi nih, tapi nyanyinya ngerengeng dalam hati, ya gimana bisa tahu kan begitu. Terus saya kok pengen jadi pelukis. Seperti Rotmani pelukis juga loh, Eno pelukis juga loh, ya, lukisannya keren-keren. Terima kasih. Ya. Tapi kalau Eno ini pengen jadi pelukis, kemudian nggak nyoba ngelukis, ya gimana bisa ngerti kan begitu. Jadi yang penting adalah mencoba. Semuanya dicoba nggak masalah. Kira-kira yang paling pas yang mana. Nah ini mumpung di rumah terus, sekarang kan juga hobi bisa dijalankan lewat lewat media sosial ya. Sekarang youtuber baru itu juga makin banyak, apalagi menjanjikan bisa dapat duit kan ya. Nah kemudian Instagram barangkali gambarannya bisa di-upload di Instagram, di media sosial. Itu kan otomatis bisa akhirnya tahu kita itu pasnya di mana. Betul saja. Ya, jadi banyak sekali pengalaman yang sudah dilakoni oleh Mbak Yosi ini ya. Mulai dunia modeling, broadcasting, bisnis, apalagi WO, banyak ya Mbak? Ya OOTD itu tadi. Iya, tapi itu bukan sekedar OOTD, memang itu ekspresi akan talenta diri yang sangat banyak ya. Sayang kan, maksudnya
memang ada orang yang ya memang sudah berkecukupan tapi kan memang nggak bisa anteng gitu loh Mbak. Nah tipenya Mbak Yusi seperti itulah kalau saya melihatnya ya. Jadi kalau sekarang berbicara di dunia broadcasting, nah 12 tahun luar biasa sekali, dan itu di radio yang memang bagus ya di Magelang. Jadi produknya beliau, outputnya saya selalu mendengar itu luar biasa kalau siaran ya. Nah itu gimana Mbak? Banyak loh sekarang anak muda yang pengen jadi seorang broadcaster ya, cuma bingung caranya gimana atau dia harus memulai bagaimana itu Mbak? Ya, broadcaster itu agak beda dengan penyiar. Ya, artinya banyak orang yang menyamakan nek penyiar ki podo karo broadcaster kan begitu. Padahal yang namanya broadcaster itu belum tentu penyiar aja. Justru kalau penyiar itu sebagian dari broadcaster itu gitu ya. Broadcaster seperti ini saya pikir sudah jadi broadcaster ya. Kemudian seorang broadcaster itu banyak yang bisa dilakukan di belakang layar, misalnya bikin skripnya. Ada seorang broadcaster yang merasa bahwa suaraku nggak apik, ya artinya untuk masuk ada jenis suara bagus, tapi kalau masuk ke mic itu nggak apa ya, suaranya nggak mikrofonis. Nah, suaranya nggak mikrofonis. Nggak usah kecil hati, karena sebetulnya kan banyak orang, banyak kru yang mendukung dalam satu siaran itu ya. Eno ini kan juga berpengalaman di radio ya, jadinya penyiar itu tidak hanya siaran terus sudah tanpa ada dibantu orang lain. Ya entah itu sebagai musik director, entah itu sebagai programmer, entah itu sebagai scriptwriter, entah itu sebagai apa ya, yang mengolah dalam radio itu mau ngapain kan begitu. Nanti ada off airnya juga. Nah itu sebetulnya broadcaster di situ. Jadi banyak sekali. Kemudian kalau hanya bisa desain di komputer, itu juga bisa backup pekerjaan broadcaster itu tadi. Kan minimal sekarang kalau dengan media sosial ini kan apa-apa dibuat desain, dijadikan poster kan begitu. Itu butuh orang yang bisa seperti itu. Jadi jangan berkecil hati kalau memang suaranya tidak mikrofonis itu tadi. Ya. Saya salah satunya, suara saya nggak mikrofonis. Bagus banget loh. Bersama saya Yosita Maharani ya. Saya ingat sekali ya, menggema di seluruh kota Magelang dan sekitarnya. Berarti terakhir siaran kapan nih Mbak Yosi? Saya terakhir siaran tahun 2001-2002 mungkin ya. Ya setelah itu kan langsung menekuni bisnis ya dan macam-macam. Nah ini nih WO-nya ini kan sekarang mungkin cooling down ya kemarin ya Mbak. Semuanya seluruh dunia ya. Nah sekarang ini mungkin ada akad itu ya Mbak ya, akad dulu atau gimana Mbak? Jadi biasanya kecil-kecil, yang akad sekarang kan juga dibatasi ya, untuk masuk ke KUA misalnya itu hanya boleh 8 orang kan begitu. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan yang namanya syukuran kalau orang Jawa ya. Meskipun hanya 50 orang, ada yang 100 orang nggak ada ya, paling sekitar 75-an begitu. Itu hanya keluarga 2 orang, 2 pengantin gitu tadi, paling cuma seperti itu. Itu ya, kembali lagi kalau syukuran jangan lupa sekar nagari. Nah ini makanan boxnya sama snacknya kan Mbak. Sip. Dalam satu nomor WA ini juga apa-apa ada. OTD. Untuk menyemangati orang-orang di sana yang mungkin saat ini ya ada yang korban PHK, ada yang mungkin ya sudah lama bisnis jalan jaya tapi ada pandemi ini jadi istilahnya rugi bangkrut. Nah ini gimana Mbak untuk memberikan motivasi kepada mereka? Jadi jangan merasa sendiri, karena tidak hanya kita, sekeliling kita juga banyak yang begitu, di kota Magelang juga banyak yang begitu, bahkan di seluruh dunia. Tapi kembali lagi, segeralah bergerak, segeralah berbuat sesuatu
Karena perubahan itu mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil dan mulai sekarang. Itu yang paling penting. Jangan besok-besok. Kalau besok-besok udah rezekinya udah disawab yang lain. Ya, dan juga kita harus melek medsos ya, karena saat ini social distancing, jadi mau nggak mau kita harus pegang HP dengan segala fasilitasnya. Ya, dan itu adalah promosi yang paling gampang. Jadi kalau punya handphone bermedia sosial itu kan kita ngeluarin duit, ya, buat beli paketan, buat bayar wifi, kan begitu. Nah, gimana caranya handphone ini iso ngragati awake dhewe? Betul. Kan begitu. Iya. Caranya ya begitu. Caranya ya kalau setiap kita punya usaha, punya bisnis sekecil apapun, ya silahkan sampaikan di media sosial. Itu pasti banyak yang melihat kok. Artinya hukum iklan itu semakin sering kita beriklan, itu semakin sering dilihat. Semakin sering dilihat berarti akan semakin sering diperhatikan. Semakin sering diperhatikan berarti kita akan laku apa yang kita tawarkan. Kan begitu. Betul sekali. Nah, Mbak Yosi, tentunya dengan pandemi ini kan jiwa-jiwa kreatif seperti Mbak Yosi ini kan merasa terkurung ya. Nah, Mbak Yosi punya nggak sih rencana-rencana ke depan kalau pandemi ini sudah hilang akan melakukan apa gitu, Mbak Yosi? Banyak banget ya, nggak cukup nih kalau dia ngomongin di sini. Banyak ya, Mbak, benar sekali. Di sana orang-orang juga mesti punya pengen ini ya, apalagi Mbak Yosi ya yang sudah punya pos-pos masing-masing ya di bidang bisnisnya ya. Iya. Jadi saya memang kan masa pandemi ini jadi banyak di rumah, banyak menghayal, kan begitu. Menghayal itu akhirnya terus kalau saya kemarin sudah begini, ternyata kok hasilnya begini, terus baiknya apa, kurangnya apa, kan begitu. Evaluasi gitu. Banyak kita mengevaluasi, dan akhirnya memang banyak muncul sesok gemes ya, ada rasa gemes. Sesok kalau sudah wes normal, kalau sudah semuanya sudah kembali seperti biasa, aku mau ngapain? Aku mau berbuat ini, aku mau bikin itu, aku mau bikin ini, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali muncul. Tapi kembali lagi kita kan mbok-mbok ya. Jadi mbok-mbok harus berpikir, sekarang harus mulai berpikir pekerjaan apa sih yang kira-kira bisa seimbang antara nyari duit sama mikirin anak-anak, kan begitu. Ya, apalagi juga anak-anak juga butuh perhatian, kan begitu. Nah, ini yang harus disiasati. Ya, artinya jangan sampai Ibu Kartini itu menangis darah, kan begitu. Emansipasi ini kebablasan, kan begitu. Nah, ini yang masih harus ditimbang-timbang, kira-kira yang pas itu yang mana. Iya, luar biasa sekali ya. Mbak Yosi sudah jadi ibu rumah tangga, business woman. Banyak sekali aktivitasnya, harus bisa berpikir cermat dan cerdas dan cekatan. Luar biasa ya. Ini menjadi inspirasi bagi Anda semuanya, terutama ibu-ibu ya. Ayo jangan kalah semangat dengan Mbak Yosi nih ya. Nah, Mbak Yosi dengan segudang aktivitasnya itu tentu saja membutuhkan suatu pasokan energi yang luar biasa ini dari keluarga. Nah, terutama suami, Pak Engki. Suami dan anak-anak, itu peran mereka itu gimana dari sisi Mbak Yosi? Sangat besar, terutama di masa pandemi ini. Kembali kita hubungannya dengan masa pandemi ya. Ada positifnya juga. Kalau dulu itu ketemu suami sama ketemu anak-anak itu kan dari 24 jam itu bisa hanya berapa jam. Tapi ternyata di kemarin harus stay at home, yang harus work from home, kan begitu, yang harus di rumah karena nggak ngerti mau ngapain ya. Itu ternyata jadi banyak waktu untuk keluarga. Memang saya beruntung ketemu dengan Pak Engki. Pak Engki lagi melambung. Artinya dia itu dari background yang sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau saya kan memang dari keluarga yang
melek meripat kudu nyambut gawe kan begitu iya. ya, dari wira swasta. Jadi orang tua saya memang mendidik anak-anaknya untuk wira swasta. Kalau Pak Hengki ini sepertinya kan keluarganya dari keluarga pegawai, jadi jauh berbeda. Yang tenang, anteng ya, gitu ya. ya kan begitu. Tapi ternyata bisa mengerti. Nah ini yang susah, artinya malah kebalik. Kalau kemarin ada kalimat yang mengatakan di balik berhasil sukses ada istri yang hebat. Kalau saya malah kebalik, jadi saya yang kemana dia yang sibuk nyiapin. Jadi ngerti lah. Kalau saya memang harus beberapa waktu lalu kemarin sempat banyak kegiatan, jadi saya nggak sempat nyiapin makan anak-anak di rumah, nggak sempat telepon anak-anak satu-satu. Nah dia yang telepon. Harus bisa menyesuaikan diri membantu istri yang sungguh luar biasa. Betul, itu top sekali. Betul. Nah intinya apapun kegiatan saya itu ternyata suami dan anak-anak itu bisa mengerti. Ya kemudian waktu kami juga awal-awal jualan sembako online itu ya semuanya, karena kebetulan kan rutenya itu nggak mesti satu rute ya. Kalau antar ada yang ke arah selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Nah kita bagi tugas, artinya nanti saya mesti kemana, Pak Hengki mesti kemana, anak-anak saya naik motor juga kemana, mesti nganterin daerah mana. Karena biasanya jam-jam mengantar itu pada minta sekitar jam-jam itu semua. Jadi misalnya antar jam 10, sana juga jam 10, sana jam 10, jam 10. Nah ini yang karunya. Nah kita bagi tim seperti itu. Anak-anak sudah diajarkan juga ya untuk berbisnis ini Jadi semuanya memang asik lah pokoknya. Ya beruntung punya keluarga yang seperti itu. Ya, jadi memang dibutuhkan keluarga, terutama pasangan ya yang mendukung kita. Jadi untuk para suami, hey di sana, kalau istrinya ingin maju berkembang kan juga membantu perekonomian keluarga, monggo didukung ya. Itu juga berlaku untuk saya ya. Saya begini juga didukung sama suami, percaya saya pergi kemana-mana ya kan Mbak Yosi? Tapi pamit. Iya betul, pamit. Soalnya bawa kendaraannya. Ya oke Mbak Yosi. Terima kasih sekali inspirasinya, luar biasa. Ini talk show ini tanpa settingan loh ini tanpa settingan dan tanpa tanpa skenario. Jadi pertanyaan dan jawabannya ngalir aja ini. Toko ujuk-ujuk mak blus. Nah, tapi Mbak Yosi ini ditanya apa aja bisa jawab. Coba deh, kalau nggak percaya kesini. Ini alamatnya mana Mbak Yosi? Jadi di Jalan Perintis Kemerdekaan 228 ya. Jadi kalau kantor, nah ini agak susah karena posisi kantor itu kan L begini. Kalau yang madep sana itu Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Kemudian ya menghadap ke selatan itu Jalan Kapten Suparman nomor 228. Jadi sebelum Untit, sebelum Universitas Tidan ya. Masuk dari gang besar kanan jalan ada tulisan Migrabias. Nah, di situ. Kalau Anda mau konsultasi untuk wedding ya Mbak ya, bisa langsung ke sini. Janjian dulu ke nomor ini ya, karena beliau mobiling kemana-mana. Butuh snack, butuh nasi box, terus mie ayam, Grabias, non MSG, butuh sembako. Nah langsung antar, tinggal telepon, beres ke nomor ini. Murah, bonus SMA bakule. Nah, murah, berkualitas ya, jelas. Terus apalagi Mbak, banyak banget ya. LPG ya yang di sana ya. Di Jalan Urip Sumoharjo. Mau berenang juga bisa di sana. Berenang. Itu kan mata air ya Mbak ya? Iya, mata air. Jadi kolam renang dari airnya mata air. Luar biasa. Pokoknya mau tanya apapun, konsultasi mengenai Mbak saya itu mau nikah tanggal segini-segini atau butuh catering atau apapun, silakan ke nomor ini ya. Konsultasi jodoh bisa nggak ya? Ya konsultasi banyak utang susah ini. Oke Noners, terima kasih sekali telah menyimak video kita kali ini. Dan berikan komen ya di sini mengenai bincang-bincang kita yang sangat menginspirasi ini. Terima kasih sekali. Jangan lupa subscribe Rena Untari YouTube channel.